Hai guys, jadi aku kedatangan dua guest yang tweetnya itu udah viral banget. I've been wanting to talk with them since forever karena mereka bakal nge-share role yang banyak orang nggak tahu, and it doesn't require a lot of coding, padahal ini role di bidang tech. So without further ado, I'm inviting Kevin sama Ahmad buat nge-share lebih banyak lagi tentang role-nya. Hello. Gimana kabarnya? Baik. How are you guys? Happy to have you guys here. Ya, Oke, jadi before mungkin ada beberapa audiens aku yang nggak tahu ya, belum kenal, dan sebenarnya pengen tahu lebih dulu nih background kalian berdua ini sebenarnya apa sih? oke. Mungkin gue dulu ya. Oke. Kalau ya back then gue adalah ya SMA biasa lah ngambil IPA karena orang tua dulu pingin banget anaknya kerja di tambang gitu karena ya actually my parents are bankrupt lah gitu loh back then. Terus gimana caranya, aimnya adalah untuk comeback ke posisi itu karena ya sakit juga lah dulu gitu mungkin. Jadi singkat cerita nyari kerja ya langsung aja ngambil tambang, dan aku udah kerja di pertambangan batu bara gitu, top 6 ya back then, sekarang kayaknya top 5 1 tahun, but I feel like stuck gitu. Aku teknik geologi gitu ya buat mungkin teman-teman yang tahu, and then tapi dari kuliah ngerasa mulai tertarik nih ke bidang teknologi. A lot of startup got investment actually back then ya. So yeah, it drive me until yeah, I found the roles untuk perintis nih. Perintis gimana sih gitu ya, ketemu buat kerja di perusahaan teknologi. Untuk yang non coding mungkin salah satunya adalah sales teknologi, ketemu di YouTube boleh-boleh. Mungkin kalau gue backgroundnya tambang gitu. Okay. So interesting. Jadi I mean you also incorporated a lot of I think emotional aspect juga ya dari awal mulai, and then masuk ke pertambangan, and then belajar dari YouTube lagi ya, tahu discover dari YouTube ya. Ya sekarang back then simply nggak ada yang sharing. Gue nggak tahu kenapa di Indonesia itu nggak ada nih yang share kayak sales teknologi atau apa. Adanya maybe your roles ya. Adanya like marketing ya. Yeah, digital marketing was viral even before COVID, but for sales tech no one share. But back then ada mungkin business development, tapi untuk jadi BD itu nggak bisa langsung sih untuk yang baru gitu. Mungkin nanti kita lebih share lah. Iya, benar. Oke. Now that I know your background, what about you? Apa nih kayak satu geologi, yang ini gimana nih? Lebih kompas lagi kan? Kalau aku lebih menarik lagi mungkin ya. Kalau Kevin mungkin geologi it's profesi yang mungkin udah oke banget ya kalau di mata orang-orang gitu. Kalau aku dulu memang backgroundnya dari seorang barista gitu. Oke. Ya, jadi seduh kopi gitu kan, ya mungkin di mata orang-orang keren gitu ya. Cuman di belakang itu juga banyak kerja kasarnya juga gitu. Dan dari situ aku terus pindah ke hotel gitu kan. Dan aku waktu itu ke dropnya gara-gara COVID. Jadi COVID itu ngebuat aku nyari peluang lain di luar hospitality karena waktu itu nggak mungkin kan ya kita hospitality susah banget. Betul gitu. Jadi aku maksakan diriku untuk coba cari di dunia tech sales gitu. Mulai dari bawah, tapi step by step aku dapet banyak ilmunya dan akhirnya di titik seperti ini. Gitu sih kayaknya. Menarik banget ya, berarti career progressionnya untuk tech sales itu benar-benar bisa, misalnya dari kita entry level ke junior itu possible ya? Yes, jadi kalau aku bisa bilang dulu aku bener-bener dari internship ya kalau aku bisa bilang ya, karena pernah waktu itu di 1 bulan digaji cuma 500.000 hanya untuk belajar doang gitu kan ya, dan itu nggak butuh lama karena setiap tahun ada perubahan gaji, ada perubahan penawaran di titik yang saat ini bareng Kevin ini. Jadi ini dari switch karir, satu misal backgroundnya hospitality, satu geologi, dan buat teman-teman yang interested possible berarti ya benar-benar switch karir walaupun nggak align backgroundnya ya. Mungkin ada beberapa transferable skills dari communication, barista, terus masuk ke tech sales, tapi emang possible ya intinya ya. Very possible, soalnya yang penting itu knowledge-nya lah. Maksudnya kita bicara mungkin yang kita tawarkan, kita itu kayak konsultan lah, mindsetnya dulu. Kalau mindsetnya udah bener, seneng belajar lah, itu wajib banget gitu ya. Dan harus mungkin sesimpel tahu nih software as a service gitu ya. Singkatnya tahu dunianya, jadi kita tahu nih intinya kita tuh mau nolongin perusahaan yang kayak apa sih gitu kalau kita simpulin. But again, to make it simple, yes, achievable, dan barrier entry-nya aku bisa bilang nggak sesusah roles lain gitu loh. Cepet banget kok buat bisa. Dan tadi mungkin tertarik kayak gimana
gimana sih career progressionnya ya. Uniknya di tech sales ini kita kan bisa langsung showing our result based on numbers. Oke, bedanya sama sales yang di lapangan gitu ya, yang mungkin di Indonesia dibilangnya sales canvassing, konvensional. Kalau di sini kita kan numbersnya ada. Contoh, tugasnya cuma nyari meeting nih. Nanti yang meeting divisi sales juga, cuman yang lain lah. Kita tuh bener-bener kelihatan hasilnya. Jadi career progressionnya, for example, mungkin gue sendiri lah gitu. Salah satu contohnya bersyukur juga. Jadi dalam 4 tahun tuh udah dari staff banget. Naik terus sampai sekarang sih bersyukurnya di VP ya posisinya. Wow. Even we met a lot of colleague ya already. Career progressionnya showing karena dampaknya kan langsung ke perusahaan nih. Jadi rewarding ke naik karirnya nggak usah nunggu 10 tahun baru jadi manajer dan segala macam. Dan kalau aku bisa bilang, kalau ada yang khawatir takut masuk ke Texel karena nggak ada pengalaman gitu ya, aku dulu bener deh dari barista itu aku jual yang aku tahu di barista. Jadi aku tahu waktu itu cuma koneksi sama customer, itu aku jual gitu di perkenalan pertama ya kayak jelas. Jadi apa yang aku pelajarin selama kerja itu aku build semenarik mungkin ketika mau masuk ke tech sales gitu. Jadi gak bener-bener nol banget. Pengalaman kita bisa relate-kan dengan dunia tech sales gitu. Jadi misalnya nih, aku tahu nih ada role tech sales, aku tahu mungkin ada high ticket closer, ada yang lain-lain low ticket closer yang lain. Tapi kalau ditanya exactly, aku kayaknya agak blank. Jadi misalnya, apalagi aku backgroundnya marketing ya. Misalnya nih, aku marketing atau mungkin teman-teman lain bidangnya berbeda dari aku, and then mereka curious, okay, I want to learn about tech sales. What is the first step biar kita nggak overwhelm gitu? Oke, simple. Kalau dari ya mungkin entry point-nya ya, actually harus tahu fundamentalnya dulu. Ini kerja tuh ngapain gitu. Fundamentalnya tadi, I was talking about gimana sih kita punya mindset jadi consultant. Atau simpelnya pola pikir kita tuh kayak dokter yang mau nolongin pasien. Tapi dokter sebelum ngeresepin obatnya apa gitu ya, harus tahu dulu penyakitnya apa dari pasiennya. That's what we do sebelum ke technical. Of course kayak ada teknis-teknisnya. Mindsetnya dulu dimana kita tuh mau nolongin orang pakai solusi Software. Software as a service. Pokoknya tech sales ini nggak harus ERP yang kayak gimana-gimana banget. Yes, ada high ticket, low ticket. Gue setuju banget. Tapi pokoknya semua pekerjaan yang istilahnya menawarkan solusi yang berbasis teknologi. Even job portal atau jasa rekrutmen, tapi ada AI platformnya, banyak macam-macam, itu udah kesebut tech sales sih. Tapi tadi entry point-nya kalau menurut gue ya, fundamental dulu. And then later teknis, ada cold call and yang lain-lain lah gitu. Mungkin kalau dari Ahmad mau nambahin. Yes, kalau itu mungkin kalau saya belajar sendiri mungkin gak bingung ya kayaknya. Apalagi orangnya. Aku gimana nih? Gitu. Cuman kalau bagi orang-orang, kalau dulu aku benar-benar belajarnya otodidak, jadi hampir rasanya babak belur. Maksudnya kayak semuanya ku telan tapi kayak sendirian gitu. Tapi worth it ya. Alhamdulillah worth it. Cuman kalau misalnya sekarang mungkin banyak ya kayak channel-channel ataupun grup atau bootcamp yang bisa. Kasarnya kita punya satu circle gitu ya. Karena aku percaya banget kalau kamu pengen kaya, kamu harus punya circle orang kaya juga. Gitu. Kalau kamu pengen jadi orang yang pinter di teknologi, ya berarti kamu harus kumpul sama teknologi gitu. Jadi menurutku next first step-nya adalah kamu join dulu deh, kamu coba cari relasi dulu. Karena dari situ kamu bakal cuma ngobrol, nanti bakal ngerti, oh Apollo itu apa sih gitu. Cold call itu apa sih gitu kan. Nah dari situ step by step tuh. Nah dari situ baru entry levelnya boleh kebuka. Karena kalau seandainya mereka tahu gajinya sekian tech sales, mereka tiba-tiba belajar, ya nggak tahu kan ya. Cuman kalau step by stepnya ngobrol dulu kayak gini, ngobrol gitu, kayaknya pasti lama-lama paham tuh. Atau mau track juga, mau pindah. Bisa banget. Kayak tadi itu aku tertarik banget. Karena ada bagian di mana background kalian berdua kan beda banget ya. Jadi yang pasti kalau teman-teman yang juga mau switch karir itu pasti kita harus bisa identify mungkin benang merahnya ya sebutannya ya. Berarti mungkin yang kayak tadi kalau seorang barista harus punya communication skills yang bagus. Nah kalau someone in geology mungkin harus punya critical thinking, data driven decision making. Jadi hal-hal kayak gitu bisa dikaitin dan dibawa ke tech sales berarti ya. Betul. Even mungkin ya gue sih jujur karena gue berhasil switch duluan, udah mulai suka sharing nih, ngajakin teman-teman terdekat dulu gitu. Ternyata pada berhasil dapat kerjaan nggak selama itu gitu. Even like
1, 2, 3 bulan udah dapat. Kuncinya sih memang kita mungkin of course kita butuh portfolio. Tapi gimana bentuk portfolio? Jangan-jangan kita punya relevansi sama kerjaan tech sales privilege yang nggak kita sadari. Contoh, I put untuk pindah ke sini ya. I put like my experience, I was a reseller of a coffee soda, mereknya Kapiten gitu ya. Ternyata dari situ I put it on my CV, and then of course harus ATS, quantify achievement and so on. Ternyata relevan loh sama tech sales, di mana contoh ngajak meeting, decision makers, and then I'm doing a presentation, and then I'm closing and so on. Dan boom, gokilnya dengan pakai gitu aja langsung keterima di startup teknologi asal Singapura gitu, fully remote. Oke, that's interesting. Tapi kalau dari Kak Ahmad nih, ini kan bener-bener kayaknya progressionnya kalau Kevin lumayan cepet. Tapi kalau Kak Ahmad mungkin ada perspektif yang berbeda nggak buat orang yang mau penetrate ke tech sales? Maksudnya kalau untuk stepnya gitu? Iya, stepnya. Oke, jadi kalau aku dulu, nangkep dari aku sendiri pribadi ya. Kalau aku itu menurutku buat orang-orang yang bernol banget gitu ya. Mereka mending kalau udah dapat circle, mereka dapat kesempatan, coba cari batu loncatan aja dulu, gitu. Karena waktu itu aku bener-bener nyari batu loncatan tuh, gitu. Karena kan kalau saya ini kita mau dapat kerja di tech sales, tapi background kita tuh nggak relate banget. Siapa sih yang mau terima? Gitu. Siapa sih yang mau terima gitu. Cuman kalau kita dapat satu peluang gitu buat bisa kerja, at least kayak internship lah, gitu. Atau mungkin kita freelance, atau mungkin sekarang apa ya namanya kerja kayak kontrak? Nggak, bukan kontrak sih, kayak contohnya kayak ngejualin gitu apa sih? Affiliate ya? Affiliate. Nah, itu bisa banget kalau saya tuh dibuat ke CV gitu kan nantinya. Apa sih yang bisa kita jual gitu kan. Jadi lot banget yang bisa kita manfaatin di era sekarang ini ya Kak Angel ya. Jadi yang penting first step yang pasti kita harus cari transferable skills-nya dulu ya, mungkin sama apa yang bisa kita relate ya. Betul. Tapi sambil jalan itu kita juga harus nambahin lagi skillnya ya. Technical skills kayak ya pasti kita ada sertifikasi tapi free actually kayak CRM gitu. Mungkin Angel background digital marketing mirip-mirip lah CRM. Ya ada itu download everything was free gitu loh di internet sekarang, download dapat nanti sertifikasinya ya, dan you guys put it on CV gitu. Hal-hal itu dan berusaha bikin CV-nya relevan, dan itu jadi entry point yang cukup nih gitu. Gue dulu tiba-tiba ya lagi ditambang gitu ya, pengen kabur gitu, pengen yang beda gitu ya. I feel like stuck gitu, bukan yang nggak bersyukur, udah double digit di fresh graduate waktu itu. Bahkan tiap 2 bulan dapat tiket pulang gratis gitu ya, buat main segala macem, tapi ngerasa stuck lah gitu, pingin cari yang baru. Ternyata lagi ditambang, actually dapat panggilan interview gitu. Wow. Balance-nya gimana tuh? Iya, gimana ya? Berarti kadang emang opportunity itu datang ke yang kepepet sih. Karena gini Kak Angel menurutku ya, sebenarnya obrolanku sama Kevin ketika kita mau bantu orang-orang ini adalah masalah pertamanya adalah yang kita pernah ngobrol nih, Vin, kita pernah kerja di company perluar negeri gitu ya kasarnya, company luar negeri tapi orang-orangnya dari negara-negara beda gitu ya. Kenapa kok cuma sekian persennya cuma orang Indonesia gitu? Selebihnya itu kuenya diambil orang Filipina, Malaysia gitu, yang market Asia Pasifik juga. Orang Indonesia ini gimana gitu kan ya. Padahal kalau seandainya bilang lowongan banyak gitu. Tapi kok orang Indonesia merasa kayak lowongan tuh nggak ada gitu kan ya. Jadi kita kayak dari situ kita muncul ide gimana kalau seandainya kita ngasih pandangan atau ngebuka wawasan orang Indonesia itu bahwa peluang kerja itu nggak terbatas di tempat kamu tinggal aja gitu kan ya. Asal kamu nambahin skillnya, kamu tahu cara masuknya, kamu bisa kerja mungkin di company yang di Malaysia, Singapura, atau mungkin atau di Dubai juga bisa, asal dari skill dan pengetahuannya cukup gitu. Jadi kita pengen lebih banyak orang-orang kayak gitu sih. Contohnya Kak Angel. That's super interesting. Jadi tadi kan udah sempet kita Kak Ahmad juga bilang kenapa sih di Indonesia nggak possible, padahal orang-orangnya juga capable ya, jawabnya juga ada. Nah, ini aku juga menarik banget karena aku pasti sering banget ya dengar, atau mungkin teman-teman sering dengar apa sih myth atau hal yang orang kira tentang tech sales atau kerja remote, tapi sebenarnya itu nggak benar gitu. Oke, mungkin gua ada sih kayak Inggris harus granite native proficiency. Enggak, gua dulu tuh gua ada privilege waktu orang tua gua belum bangkrut gitu. Dulu mungkin ada les Inggris, tapi les Inggris zaman dulu nggak buat speaking ya. Anyway, cuman I know how to mungkin past tense and so on. Tapi ketika buat kerja deg-degan gitu.
ternyata they don't really care grammar lu tuh gimana sih. Yang penting tuh nyambung, lo ngerti kerjaan lu, dan asal lo achieve lah, mereka nggak peduli banget gitu loh. Jadi gue banyak banget dapet temen European tapi Eropa Timur gitu ya, Inggrisnya bahkan lebih jelek dari orang Indonesia. Tapi ya they do it anyway gitu loh, nggak peduli, yang penting tabrak aja, berani gitu loh. Apalagi mungkin di India dan semua itu karena mereka berani aja sih gitu, Philippines and so on. Ya, kuncinya sih simple lah, berani interview dulu, nanti lama-lama kebiasaan. Meetnya itu sih bahasa Inggris sih. Gue kayak udahlah, lo kalau perlu bikin aja skrip bahasa Inggris, lo ulang-ulang, belajarin notnya. Iya, karena the questions actually the same lah, nggak jauh-jauh dari tell me about yourself. Cuman cara kita nge-formulate-nya, nge-struktur jawabannya ya. Betul, kalau dari gue itu sih.